Ya, pemirsa, seorang wanita penagih utang bank keliling ditemukan tewas dibunuh oleh salah satu nasabahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, pelaku ini membunuh korban karena kesal ditagih cicilan utang. Seorang gadis asal Jonggol, Bogor ditemukan tak bernyawa usai menagih utang di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban bernama Sri Pujianti tersebut diketahui merupakan gadis penagih utang bank keliling. Sri diduga meregang nyawa usai dicekik oleh nasabahnya Sunardi berusia 44 tahun. Kasus gadis penagih utang tewas ini kemudian terungkap setelah Ketua RT setempat menerima laporan adanya orang hilang yang melakukan penagihan di wilayah tersebut. Korban dinyatakan hilang setelah menagih utang di rumah pelaku pada Senin sore lalu. Saat ditemukan, jasad gadis berusia 22 tahun itu dalam kondisi terlungkup dan ditutupi spring bed dengan kondisi penuh luka memar. Pelaku kemudian panik berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Pelaku yang diduga memiliki sejumlah utang itu kini berada di sel tahanan Polsek Cibarusah. Pasca penemuan jasad gadis penagih utang yang ditemukan di dalam rumah nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini polisi juga membongkar septic tank di rumah pelaku. Pembongkaran ini dilakukan karena ada dugaan korban lainnya. Ya, sejumlah petugas kepolisian, tim identifikasi Polres Metro Bekasi dan juga tim forensik Mabes Polri membongkar septic tank di rumah Sunardi, pelaku pembunuhan gadis bank keliling. Pembongkaran ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Dan dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mengubur satu jasad lainnya di sebuah septic tank yang ada di belakang pekarangan rumahnya. Ya, kita langsung tanyakan informasi terbaru dari kasus ini bersama dengan Kombes Pol Mustafa, Kapolres Metro Bekasi. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Fili, Mbak Putri. Baik, Pak Kapolres, sejauh ini perkembangan kasusnya sudah sampai mana dan apakah ada dugaan korban lainnya juga ini, Pak? Terima kasih, Mbak Putri. Jadi untuk perkembangan perkara pembunuhan yang terjadi di Polsek Cibarusah, dapat kami sampaikan bahwa peristiwa itu ada dua perkara. Dua perkara, yang pertama penganiayaan atau pembunuhan yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2025 dan perkara yang terjadi pada awal November tahun 2022. Dari perkara pertama yang kemarin kita temukan awal yang 3 Februari 2025, jadi pengakuan tersangka bahwa tersangka melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan setelah ditagih hutang dengan jumlah hutang 2.700.000, kemudian nyicil selama 10 bulan. Kemudian yang perkara yang kedua yang terjadi pada awal November 2022, tersangka melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan karena merasa terus ditagih sama istrinya untuk membalikan nama sertifikat yang semula atas nama istrinya ke anak daripada korban. Karena sertifikat masih dijaminkan di bank, makanya tersangka kebingungan bagaimana caranya membalikan nama sertifikat sehingga timbul ataupun rasa panik sehingga melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban ataupun istri daripada tersangka. Hari ini, Mbak Putri, direncanakan kita akan melaksanakan tes DNA bagi putra ataupun anak korban untuk kita pastikan, kita cocokkan dengan kerangka yang kita temukan kemarin, Mbak Putri. Baik Pak Kapolres, berarti dari dua kasus ini bisa dibilang pelaku ini merupakan residivis atau kasus sebelumnya terungkap setelah pelaku membunuh gadis penagih hutang yang di awal tahun ini, Pak? Terima kasih Mas Philip, dapat kami sampaikan bahwa kasus
penemuan kerangka ini terungkap setelah kita penyidik Reskrim Polres Metro Bekasi bersama Polsek mengamankan tersangka pasca pembunuhan terhadap perempuan pegawai koperasi, Mas. Jadi setelah kita laksanakan pemeriksaan mendalam, ternyata dia juga mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap istri daripada tersangka, Mas. Baik, apakah ada pernyataan ataupun juga diduga lokasi-lokasi yang dijadikan tempat penyembunyian mayat yang dibunuh oleh pelaku, Pak? Untuk peristiwa yang pertama kemarin, Mas, yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2025, sebenarnya tersangka juga merencanakan akan memasukkan korban ke dalam sapi tank seperti korban ataupun istrinya, Mas. Jadi karena terlalu panik, kemudian ada Pak RT ataupun warga yang datang, sehingga tersangka belum sempat memasukkan korban pegawai koperasi ke dalam sapi tank, Mas. Kemarin sudah kita sisir beberapa tempat karena rumah tersebut terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur. Kita sementara olah TKP, belum ditemukan korban selain korban 2 orang tersebut, Mas. Baik, Pak Kapolres, tadi Anda menyampaikan juga bahwa ada temuan kerangka lalu akan melakukan tes DNA yang diduga ini adalah anak dari korban yang merupakan istrinya tersebut. Saat ini memang dugaan kuatnya mengarah ke sana, dan apakah memang anak korban ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya? Makasih Pak Putri. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tes DNA akan kami laksanakan kepada anak daripada korban atau istri daripada pelaku, Mbak. Jadi pelaku mengaku membunuh istrinya, Mbak. Kemarin kita temukan kerangka, makanya untuk mencocokkan apakah benar yang menjadi korban itu adalah istri atau ibu daripada anak korban, makanya kita laksanakan tes DNA, Mbak Putri. Berarti ketika istri dari pelaku ini hilang, dinyatakan hilang, tidak ada laporan ke pihak kepolisian ya Pak ya? Artinya kasus ini benar-benar tidak terlacak oleh polisi, kemudian terbongkar setelah ada pembunuhan selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku, begitu ya Pak? Dapat kami laporkan Mas Billy bahwa memang pada awal November 2000, tepatnya tanggal 17 November 2022, keluarga korban ataupun istri dari pelaku ini, keluarganya sempat melaporkan tentang dugaan orang hilang. Kemudian dari Polsek juga sudah melaksanakan pemeriksaan. Kalau hasil keterangan tersangka dulu, ya dia mengakuin apakah kepada polisi ataupun ke keluarga korban tidak pernah bertemu dengan istrinya. Kemudian juga dia juga menyampaikan bahwa istrinya sudah bekerja di tempat lain, sehingga pada saat itu kita juga masih berusaha mencari keberadaan daripada istri daripada pelaku ini, Mas. Baik, terima kasih banyak informasinya. Kombes Pol Mustafa, Kapolres Metro Bekasi, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres.